bro? Saya. Jadi begini, bagi saya Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Bagi saya hanya yang kudus itu hanya nama Yesus Kristus. Di luar nama Yesus Kristus adalah nama daripada si jahat. Contoh, ada yang bersaing dengan nama Tuhanku Yesus Tritunggal Maha Kudus. Itu bagi saya itu ajaran setan. Karena bagi saya Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan dan Elohim saya yang tidak ada setara dengan dia, apalagi yang lebih tinggi dari dia. Tuhan Yesus adalah Bapa yang kekal. Iya, maksud saya mau tanya Kristen dari gereja mana begitu? Biar kami Kristen di sini ada Katolik, ada Mesianik, saya sendiri Advent. Oh, Advent. Ya, walaupun gereja saya di bawah Tritunggal, saya protes. Berarti soal ini ya Bang, apa namanya? Soal si Paulus ini, si Yudas, si Iskariot ini yang membunuh Yesus, berarti dia setan juga dong Bang? Setan. Jadi setan itu dahulu dikatakan dalam Alkitab. Ya, jadi Tuhan tidak pernah negosiasi atau kerjasama dengan setan. Jadi setan ini nalurinya sebagai naluri membunuh. Jadi dia hanya bertujuan untuk membunuh Tuhan Yesus. Ya, rancangan dengan matinya Tuhan Yesus sebagai penebus itu dia tidak tahu. Jadi bukan kerja. Jadi ini semua bukan kerja karena setan atau enggak. Setan enggak karena setan malah berjasa, enggak. Karena memang sifat dari zaman dahulu dikatakan setan itu adalah pembunuh manusia sejak dahulu kala. Itu harus dipahami. Dan di Yohanes 13 nomor 2, iblis membisiki Yudas Iskariot untuk mengkhianati Yesus. Ya, memang karena sifat iblis adalah membunuh manusia. Iya. Padahal di 2 Tawarik 25 di situ kan udah di ini ya Bang, udah jelas banget itu kalau dilarang membunuh orang yang nggak berdosa gitu. Di dalam Keluaran Kitab Musa dilarang tidak boleh membunuh. Berdosalah. Nah, makanya Daud ini sebenarnya Yudas kalau dia kami pahami dia nggak masuk surga karena dia tidak bertobat tetapi menghilangkan nyawanya sendiri. Bang Billy, mau nanya Bang Billy itu saya lihat sangat frontal terhadap Tritunggal. Apa itu kesehariannya tidak membahayakan sampean Bang Billy? Saya kalau debat dengan Tritunggal di tempat kopi. Kota Manado itu dengan Kristen, saya nggak peduli. Tidak seperti itu, maksudnya wajah Anda kan sudah terpampang nih, nggak membahayakan. Apa-apa. Kalau mereka mau lapor, tapi kita pembuktian di sidang itu dengan YouTube terbuka, saya mau. Jika terbukti mereka nggak bisa buktikan bahwa Tritunggal itu ajaran yang salah, ya risiko saya kan. Tapi kalau tidak bagaimana? Saya tuntut balik. Iya, kalau dimajukan ke meja hijau sih nggak mungkin. Nggak, maksudnya kesehariannya Bang Billy itu pernah mendapat intimidasi, ancaman atau secara verbal atau secara fisik, pernah nggak? Anggota saya juga kok banyak. Aman-aman saja Bang Billy ya? Aman lah, anggota saya banyak. Siapa yang mau intimidasi saya? Bentar Bang, maaf ya motong di tengah ya. Berarti yang kan Abang Billy tadi si Yudas Iskariot itu adalah termasuk golongan setan ya Bang ya? Berarti setan ya setan, iblis ya iblis, orang ya orang. Berarti di Yohanes 13 nomor 2 kalau saya mau beranggapan itu ayat yang salah, kira-kira gimana Bang? Apa Yohanes 13 kenapa? Itu loh Bang, yang di Yohanes 13 nomor 2 Bang, kan ibunya gini, iblis membisiki Yudas Iskariot untuk mengkhianati Yesus. Maaf Bang, ini kalau suara bising
kan foto di pinggir jalan kan. Gak begitu juga sih terjemahannya. Ya bang, gimana? Iya, kenapa persoalannya, kenapa? Kok kami atau? Iya maksudnya jadi abang gini, yang kan saya ngebacain yang Yohanes 13 nomor 2 ini kan ya bang ya. Kan iblis membisiki si Yudas Iskariot ini untuk mengkhianati Yesus. Terus kan Bang Billy tadi anuin apa namanya, kan bilang juga kalau si Yudas itu kan saya meyakini nggak masuk surga gitu. Iyalah. Lalu kau permasalahkan di situ apa? Kau suka Yudas masuk surga? Enggak, maksudnya bukan nggak suka Yudas kalau nggak masuk surga gitu kan. Berarti kan ini di ayatnya ini kan ya percuma itu. Jadi kalau rencana jahat mereka itu tujuan untuk penebusan, ya berarti itu adalah berjasa itu Yudas dan setan. Tetapi kan Yudas di situ, ya, jadi setan itu kan dikatakan pembunuh manusia. Jadi kerjanya setan yang membunuh. Dia nggak tahu kalau dengan matinya Tuhan Yesus ya, di kayu salib justru menjadi apa? Menjadi penebusan atas apa? Kematian abadi manusia. Jadi yang ditebus Tuhan Yesus adalah kematian atau kutuk. Nah, ya, setan nggak paham sampai situ. Lalu pertanyaannya gini, kenapa ketika Yesus sudah berhasil disalibkan gitu ya bang? Kan itu diserahkan sama si tentara Romawi itu ya. Kenapa ketika Yesus sudah berhasil disalibkan tuh orang Kristen kayak bersukaria menikmati hasil si Yudas Iskariot ini? Jadi begini bro ya, kata Kristen itu artinya pengikut Yesus Kristus. Nah, jadi kayak di Indonesia ini ada contoh ya, grup band slang. Pengikut slang itu disebut slanker. Oke? Nah, apakah Bim dan Kakak membuat slanker? Tidak, karena slanker itu artinya apa? Pengikut slang. Contoh, jadi kata slang atau begini, Soekarnoid itu ada artinya orang-orang pengikut Soekarno. Apakah Soekarno membuat Soekarnoid? Enggak. Tetapi ya Soekarnoid itu artinya apa? Orang-orang yang pengikut Soekarno. Jadi Kristen itu juga begitu. Apakah Tuhan Yesus membuat Kristen? Tidak. Karena Kristen itu adalah orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus Kristus. Yang dibuat oleh Yudas. Kok Yudas yang buat? Paulus. Mana Paulus buat? Masa orang-orang yang mengikuti ajaran Tuhan Yesus itu disebut Kristen? Kok Paulus yang buat? Ya, sekarang yang saya tanya, yang membuat Soekarnoid siapa? Yang membuat apa? Soekarno. Ya komunitas. Contoh. Komunitasnya. Nah, ya contoh ya. Saya ini Billy. Nah, besok-besok kalian jadi pengikut saya. Kalian suka dengan ajaran saya. Nah, makanya kalian disebut Bilinisme. Pengikut Billy. Apakah saya membuat Bilinisme? Tidak, tetapi orang-orang yang mengikut saya itu disebut Bilinisme. Ajaran saya. Jadi itu nggak ada panitia pembentukan. Namanya kalau kamu mengikuti ajaran saya, kamu akan disebut Bilinisme tanpa butuh panitia pembuatan Bilinisme. Halo bang, kita kembali ke Trinitas, ya
Jadi bro bilang yang betul itu Yesus adalah Tuhan begitu, Tuhan dan Allah kan? Yang Bang, Bang, maaf saya izin turun dulu ya Bang, mau ngambil bensin Oke. habis Bang. Oke. Mohon maaf kalau ada kata cara yang salah Bang. Oke, pelan-pelan kau kali ikut jadi bilinisme. Oke, siap. Pamit Bang. Nanti kalau kamu jadi bilinisme ditanya lagi generasi berikut, siapa yang bikin bilinisme? Pernah Bingung kau jawab. komunitas silakan. Nanti bikin Samuel. Tuh, bentar ya Bang. Izin. Nah, dilanjut Bang. Halo. Nah, bagaimana? Jadi kan semalam bicara tentang antikris. Nah, sedangkan agamanya, gerejanya bro, itu percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan Allah begitu kan? Jadi kamu sudah pernah dengar nggak statement daripada Romo Daniel bahwa Yesus bukan Allah? Saya mau menyampaikan tanggapan, jadi begitu. Jadi saya konfirmasi kembali seperti yang bro barusan sampaikan tadi bahwa bro percaya bahwa Yesus itu satu-satunya Tuhan dan Allah kan begitu. Betul. Itu kalau mengaku begitu tidak berbeda jauh, tidak salah ya dengan Kristenan itu Tritunggal itu mengaku bahwa Yesus Jangan bilang Tritunggal itu kekristenan. Tuhan Yesus tidak mengajarkan Tritunggal. sabar. Jadi kita mau menjelaskan ke kamu, ke bro, bahwa bagaimana tentang Tritunggal. Jadi Tritunggal itu pada esensinya adalah itu mengakui keberadaan Yesus sebagai Tuhan dan Allah sekaligus Kristus kan gitu. Nah, mengapa sampai muncul Tritunggal? Itu yang paling pertama itu bahwa di dalam Alkitab itu kan terdapat tiga fase perbuatan Allah. Jadi Tritunggal intinya bukan tiga orang, tetapi tiga perbuatan, tiga karya yang berhubungan dengan manusia, dengan ciptaan, dengan manusia. Sudah begini. Sabar dulu. Enggak, jadi begini bro. Sebelum kamu lanjutkan, kamu uraikan dulu rumusan Trinitas. Ini saya mau menjelaskan tentang Trinitas. Jadi kan saya mau menjelaskan tentang pendaftaran sehingga Kamu gereja apa dan kamu belajar dari mana Trinitas? sehingga saya sampaikan ke Trinitas sebentar, kamunya bisa ngerti. Bukan untuk engkau ikut mencari Trinitas ya, saya nggak maksa. Jadi kita mau menjelaskan. Persoalannya yang kamu jelaskan ini kamu nggak tahu. Trinitas tidak berbicara seperti yang kamu nyatakan. Tapi engkau dengar dulu ya. Jadi dalam Alkitab itu ada tiga fase. Yang pertama itu fase sebelum kedatangan Yesus. Itu yang dikenal dalam Taurat itu hanya nama Allah gitu kan. Jadi peran Allah dalam sebelum kedatangan Yesus adalah peran penciptaan. Ketika Begini bro. Jangan kamu kepanjangan. Saya jelasin dulu tentang Trinitas karena saya minta uraikan Trinitas. dulu yang percaya Trinitas apa? Kan bukan engkau kan. Masa kau jelaskan ke saya? Izin sebentar, kalau Bang Billy itu sudah di luar kepala masalah konsep Trinitas, penting langsung substansi Iya. saja. Iya, jadi kan yang mengimani Trinitas itu saya, bukan dia, kan gitu. Keluar kepalanya Anda kan Anda tidak mengimani. Ya, jadi Persoalannya saya yang ini. kedua, Anda dengar dulu. Saya bukan untuk membuat Anda mengikut saya. Jadi kita mau menjelaskan engkau tentang Trinitas itu. Apakah menempatkan Yesus sebagai Tuhan atau tidak? Kan begitu. Paham ya? Terus. Jadi sudah itu. Kamu pendeta bukan? Ya, engkau dengar dulu. Ya, terus saya tanya dulu, kamu pendeta bukan? Jadi Allah dalam karya penyelamatan manusia, dia menurunkan Yesus, dia menjelma menjadi Yesus, firman yang itu, firman Allah itu menjadi manusia. Nah, nama Yesus ini adalah representasi Allah ini yang menjadi manusia, dia tetap Allah, kan gitu. Apakah dia berbeda dengan Allah sebelumnya? Tidak. Tetapi itu bentuk perbuatan Allah dalam kehadiran dia di bumi. Fase yang terakhir adalah fase setelah itu di mana Allah menyertai manusia
manusia. Begini aja, Tuhan Yesus itu Bapa atau bukan? Kudus, dalam bentuk roh yang kudus, roh penghibur, roh yang Ya, mengajar. saya tanya dulu aja, Tuhan Yesus itu Bapa atau bukan? Saya bilang dia itu satu Allah, dia satu yang hadir dalam tiga karya, tiga kepribadian, tiga Saya cuma perbuatan. tanya Yesus Bapa atau bukan? Dia itu Allah Bapa yang menjadi manusia. Oh iya, jadi Tuhan Yesus itu Bapa atau bukan? Cuma itu pertanyaan Nah, saya. dengar dulu, ini teologi ya. Ini teologi ya. Kamu Jadi, pendeta. engkau dengar, ketika Yesus, meskipun Yesus itu Allah Bapa, tetapi ketika Tuhan Allah Bapa ini menjadi manusia, kita tidak bisa 100% bahwa dia menjadi Allah Bapa yang ya kalau Bapa itu adalah tempat di kerajaan Allah, kan gitu. Mengapa dia menjadi Allah Putra? Karena dia turun ke bumi. Bang, Allah sama Bapak itu bedanya apa, Bang? Nggak beda, Bang. Oh, sama ya, Bang. Sama. Oh, maksudnya Allah yang sampaikan tadi sebelum kelahiran Yesus itu kan satu Tuhan, Allah itu ya. Iya, itu Allah yang satu. Ini kan kita istilahnya gini. Kalau kita hanya menyebut Allah satu, kita mengabaikan peran Allah yang lain, karya-karya Allah yang wajib untuk diingati, dihormati dalam bentuk kehadiran Yesus. Saya hanya menghormati Allah nih. Nggak bisa, karena ketika saya hanya menyebut nama Allah, perbuatan Yesus yang juga merupakan Allah, itu kan diabaikan, nanti itu mempengaruhi perkataan firman-firmannya dia. Kan gitu. Jadi harus tetap dihormati, harus diingat, disatukan. Nama Tuhannya siapa? Ada. Cuma ditanya Tuhan Yesus itu Bapa atau bukan? Nggak bisa jawab. Nanti berlanjut ya, Bang. Oh, Bang Billy kenapa itu? Bang Batu. Kok keluar semua?